Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai konten kreator dituduh terlibat dalam pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Judan Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitas belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon akan terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 4.000 demonstran memenuhi jalan di sekitar Monumen Perjuangan Bangkok Sabtu waktu setempat, menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mundur. Warga Thailand marah atas kasus sengketa perbatasan dengan Kamboja. Kemarahan publik meningkat setelah bocornya panggilan telepon antara Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Shinawatra diduga mengkritik pejabat militer senior Thailand dan memanggil Hun Sen sebagai paman. Aksi protes anti pemerintah ini menjadi aksi terbesar di Thailand sejak partai Pheu Thai, pimpinan Paetongtarn Shinawatra berkuasa pada 2023. Ketidakharmonisan Thailand dan Kamboja sudah terjadi sejak 28 Mei 2025. Konflik berawal dari perebutan wilayah perbatasan hingga mengakibatkan gencatan senjata hingga menewaskan 1 orang tentara Kamboja. Mahkamah Konstitusi Thailand akhirnya menskors Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada hari Selasa 1 Juli 2025. Skorsing atau penangguhan jabatan ini menyusul dugaan kebocoran panggilan telepon Paetongtarn dengan pimpinan senior Kamboja Hun Sen. Paetongtarn diberi waktu 2 pekan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran etika menelpon dan memanggil paman Hun Sen. Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang makin besar atas penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Ketidakharmonisan Thailand dan Kamboja berawal dari perebutan wilayah perbatasan hingga menewaskan 1 orang tentara Kamboja. Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Hanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Bisa ada, tapi kami lakukan pendalaman terhadap korban dan saksi yang lain. Apakah ada keterlibatan istrinya? Akan kami dalami videonya nanti, rekan-rekan. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Makassar, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan.
Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12 Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini, Pak RT Ridwan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dan itu daftarnya jalur apa Pak? Jalur Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Borgol yang tak bisa lepas dari tangan. Nggak tahu nih dapat mainan dari mana ini. Irfan Kurniawan, mahasiswa di Kota Metro Lampung ini harus menahan rasa sakit karena pergelangan tangannya yang terborgol. Karena tidak bisa terbuka dan panik, Irfan akhirnya mendatangi kantor pemadam kebakaran Kota Metro. Borgolnya sudah berkarat ya. Petugas awalnya menggunakan gerinda kecil untuk memotong borgol tersebut. Namun karena korban kesakitan lantaran pergelangan tangannya terluka, petugas damkar akhirnya mengakali kunci borgol yang akhirnya bisa terbuka dalam waktu 15 menit. Bermain borgol dengan kawannya, kemudian tidak bisa dilepas. Dan karena panik, kawannya ke posko damkar untuk membawa kawannya untuk melepaskan borgol tersebut. Jadi borgol itu terpaksa kami potong dengan alat kami dan memakan waktu sekitar 15 menit. Setelah terbebas dari borgol yang menjepit tangannya, Irfan berterima kasih pada petugas damkar yang telah membantu dirinya. Kejadian ini menjadi contoh agar tidak bercanda menggunakan peralatan yang hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Bahwa ada yang bawa KTP nggak? Ada.